Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kelas 6 yang sangat saya sayangi. Untuk pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 6. Untuk pembelajaran Quran Hadis kelas 6 ini, mari kita buka buku kalian halaman 16 dan 17. Halaman 16 dan 17. Anak-anakku kelas 6 yang sangat saya sayangi, setelah kita mempelajari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19, mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa menghafal ayat demi ayat dan juga bisa menghafalkan arti daripada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19 dengan baik, sehingga setelah kita mengerti dan memahami isi kandungan surat Al-Alaq tersebut, mari kita lanjutkan untuk membuka rangkuman dari ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19, yakni terdapat pada halaman ke-16. Di situ ada tulisan rangkuman. Nomor 1, nama surat Al-Alaq diambil dari ayat yang kedua, artinya segumpal darah. Nomor 2, ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi Al-Quran pertama kali turun hanya 5 ayat, tidak sebanyak 19 ayat. Nomor 3, malam turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran tepat pada bulan Ramadan tanggal 17. Tahunnya tahun 40 miladiyah. Jadi 40 kelahiran Nabi. Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul tepat pada umur ke-40. Jadi 40 tahun Nabi berkholwat di Gua Hira, kemudian tepat pada tanggal 17 Agustus pada bulan Ramadan juga Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul, sehingga diberi Al-Quran atau mendapat wahyu yang pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, sehingga disebut malam Nuzulul Quran. Selanjutnya nomor 4, kita diperintahkan untuk mengenal Allah melalui membaca. Iqra, bacalah. Baik itu untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah, juga membaca itu untuk menimba ilmu, menggali ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Nomor selanjutnya nomor 5, manusia diciptakan Allah dari segumpal darah. Namun Nabi Adam manusia diciptakan pertama kali oleh Allah tercipta dari tanah liat. Jadi tanah liat, Nabi Adam diciptakan oleh Allah pertama kali, manusia pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Kemudian berkembang
setelah diciptakannya Siti Hawa, yaitu istri Nabi Adam, kemudian setelah itu manusia tercipta dari segumpal darah atau air mani, kemudian menggumpal menjadi segumpal darah dan akhirnya menjadi janin. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam tanggal 17 Ramadan tahun 40 Miladiyah. Ini merupakan bukti pengukuhan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah ketika beliau sedang berkholwat di Gua Hira. Jadi ketika Nabi Muhammad umur 40 tahun, Nabi Muhammad berkholwat di Gua Hira, menyepi, memikirkan nasib umat ini, sehingga Allah memberikan petunjuk lewat firman Allah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 19. Namun yang pertama kali turun hanya ayat 1 sampai ayat 5 di Gua Hira. Anak-anakku kelas 6 yang sangat saya banggakan, setelah kalian memahami dan membaca arti, membaca dan menghafal surat Al-Alaq, ayo kita berlatih pada halaman 16 bukan 19. Di halaman 16 ini ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan tersebut kalian pahami dulu pertanyaannya. Setelah kamu memahami pertanyaan tersebut, kemudian dinalar sehingga bisa menjawab 5 pertanyaan yang ada di buku kalian masing-masing. Jadi nanti jawabannya, pertanyaannya tidak usah ditulis, dibaca, sehingga setelah memahami kamu memberikan tanggapan tentang cerita-cerita yang ada di pertanyaan tersebut di buku kalian. Kemudian ditulis di buku tulis jawabannya. Jadi cukup ditulis jawabannya di buku kalian, di buku tulis kalian. Nah, kemudian nanti setelah selesai mungkin kamu baca atau cukup kamu foto dikirimkan lewat Pak Dewi atau lewat grup saja. Yang tepat di Japri saja, karena nanti jawaban antara anak satu dengan anak yang lain mesti berbeda. Bagaimana anak-anakku? Jadi ada 5 pertanyaan penalaran, mengadakan tanggapan dari masing-masing pertanyaan. Sehingga setelah memahami pertanyaan, kemudian kamu terangkan, kamu jawab dengan penalaran sesuai dengan cerita yang kamu tangkap. Itu ada 5 pertanyaan saja. Ya, mari kita coba untuk memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan. Cukup sekian dulu anak-anakku. Setelah selesai pembelajaran ini, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.